Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natana Pradipta Riandra. Sekarang saya bersekolah di SD Marsudini Bogor, kelas 6. Teman-teman tahu kan banyak cerita rakyat di Indonesia yang sangat beragam dan menarik? Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Jawa Barat, yaitu Lutung Kasarung. Yuk kita simak ceritanya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja dengan dua putrinya, yang bernama Purbararang dan Purbasari. Purbararang memiliki sifat yang sombong dan pemalas. Sebaliknya, Purbasari memiliki sikap yang rajin dan baik hati. Purbasari tidak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Dia bergaul dengan siapapun, bahkan dengan rakyat. Ayahnya Prabu Tapa pun tahu hal itu. Prabu Tapa sudah semakin menua. Dia harus menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Itu membuat Purbararang geram. "Ayah, itu harusnya tahta untukku, bukan untuk Purbasari, kan aku anak sulung," kata Purbararang. Lalu Prabu Tapa menjelaskan dengan baik hati. Purbararang, ayah tidak memilih sulung atau bukan, tetapi ayah memilih Purbasari karena rakyat begitu mencintainya. Purbararang tidak berhenti mengatakan, "Harusnya aku yang jadi ratu, bukan Purbasari." Suatu hari terdengar teriakan dari kamar Purbasari. Itu membuat Prabu Tapa dan Purbararang tergopoh-gopoh datang ke kamar Purbasari. "Aduh, apa yang terjadi dengan kulitku ini?" kata Purbasari. Prabu Tapa kaget dan cemas. Purbararang tidak kasihan. Purbararang malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. Ayah tidak mau kan seluruh rakyat ayah terkena penyakit ini? Ini bisa jadi penyakit yang menular. Purbasari harus diasingkan, ayah." Prabu Tapa bimbang. Apalagi tabib istana juga tak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Akhirnya Prabu Tapa memutuskan untuk mengasingkan Purbasari. "Nak, ayah memilih mengasingkanmu daripada rakyat terkena penyakit yang dapat menular ini. Maafkan ayah ya, nak." Akhirnya Purbasari diasingkan di hutan. Di sana Pati Istana telah membuatkan sebuah rumah sederhana. Dapat bercanda dengan burung-burung, semut, dan kupu-kupu. Walaupun mereka tidak dapat bicara. Pada suatu hari, saat Purbasari sedang memetik bunga, ada yang mengawasinya. Lalu tiba-tiba dia muncul. Ternyata itu hanyalah seekor lutung. Lalu teriak Purbasari, "Oh, ada lutung di sana!" Lalu lutung itu mendekat ke Purbasari dan memberikan sebiji mangga pada Purbasari. Sudah berbulan-bulan Purbasari tinggal di hutan, tetapi penyakitnya tidak sembuh juga. Katanya sambil bercermin, "Ya Tuhan, kapan penyakitku yang parah ini bisa sembuh?" Mendengar itu, Lutung Kasarung lalu mengambil banyak bunga dan memberikannya pada Purbasari. "Kamu ingin aku membasuh dengan bungamu ini? Percuma, bau tubuhku terlalu busuk." Purbasari menolak. Lutung Kasarung lalu melompat-lompat sambil menunjuk-nunjuk ke dalam hutan. Purbasari penasaran apa yang ada di dalam hutan. Ternyata
Di sana ada sebuah danau yang airnya begitu jernih dan harum. Lalu Purbasari membilas tubuhnya, dicampur dengan bunga-bunga pemberian Lutung Kasarung. Ajaib! Penyakit Purbasari hilang. Lalu dia berlari sambil berteriak ke rumah. Lutung Kasarung, penyakitku sembuh. Sampai di rumah, Purbasari tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah menyembuhkan penyakitku. Purbasari akhirnya memutuskan untuk pulang ke istana. Saat dia bersiap-siap, tiba-tiba ada kereta kencana yang berhenti di depan rumahnya. Lalu Purbararang turun bersama pria tampan rupawan. Kakak ingin menjemputku ya? Lalu Purbasari memeluk kakaknya. Menjemputmu? Tidak. Aku hanya ingin melihat kondisimu. Bagaimana kamu bisa sembuh? Tanya Purbararang. Aku sudah sembuh, Pak. Aku ingin pulang ke istana. Purbasari menutup ceritanya. Purbararang kaget karena Purbasari ingin pulang ke istana. Akhirnya Purbararang mencari ide supaya Purbasari tidak kembali ke istana. Purbararang akhirnya mengajak Purbasari untuk mengadu siapa rambut yang lebih panjang. Lalu Purbararang mengurai rambutnya. Jika rambutmu lebih panjang dariku, kamu boleh kembali ke istana, kata Purbararang. Purbasari mengurai rambutnya. Ternyata rambutnya lebih panjang dari Purbararang. Karena selama di hutan, dia tidak pernah memotong rambutnya. Purbararang merasa kalah. Tapi dia memikirkan ide lagi supaya Purbasari tidak kembali ke istana. Akhirnya dia memutuskan untuk beradu calon suami siapa yang lebih tampan dan lebih gagah. Purbasari ingin mengaku kalah karena selama dia hidup di hutan, tidak ada orang yang dia temui satupun. Akhirnya Lutung Kasarung menarik-narik tangan Purbasari dan terus menunjuk dirinya. Lutung Kasarung akhirnya dijadikan calon suami Purbasari. Seketika itu pecahlah tawa Indrajaya dan Purbararang. Hahaha, calon suamimu adalah Lutung. Mana mungkin dia dapat mengalahkan ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Kamu kalah, tinggal di sini selama-lamanya. Sebelum Purbararang dan Indrajaya melangkah menuju ke kereta kencananya, Lutung Kasarung ditutupi oleh asap putih yang sangat tebal. Blublar! Lalu seorang yang lebih tampan dan lebih gagah daripada Indrajaya berdiri di sana. Purbararang kaget. Kamu siapa? Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari. Tanya Purbasari dengan kebingungan. Kamu ini sebenarnya manusia atau lutung? Kemudian Lutung Kasarung bercerita bagaimana dia bisa menjadi lutung dan tersesat di hutan tersebut. Dulu saat aku masih bayi, aku dikutuk oleh musuh ayahku. Lalu aku dijadikan lutung dan dibuang ke dalam hutan ini. Purbasari bahagia mendengar kabar itu. Purbararang mengaku kalah. Purbararang mengajak Purbasari kembali ke istana dan Purbasari dinobatkan kembali menjadi ratu. Tidak lama setelah itu, Lutung Kasarung datang untuk melamar Purbasari.
dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Teman-teman tahu nggak nih pesan moral yang ada di cerita Lutung Kasarung tadi? Ada 3 loh. Yang pertama, mau memaafkan orang yang bersalah. Yang kedua, perbuatan jahat jangan dibalas dengan perbuatan jahat, melainkan dibalas dengan perbuatan baik, dan jangan iri dengan sesama. Sekian cerita Lutung Kasarung. Semoga teman-teman terhibur dan dapat menerapkan pesan moral yang ada di cerita Lutung Kasarung tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!